Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar dapat kita pahami seluruh apa yang kita pelajari hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita buka buku pelajaran Akidah Akhlak halaman 3. Ya. Lihat makna kalimat astaghfirullahalazim. Ya, kita baca. Arti kalimat astaghfirullahalazim adalah aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ucapan astaghfirullahalazim disebut juga kalimat istighfar. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun kepadanya. Ya, lanjut kita buka di halaman 4-nya. Kita lihat. Disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan jika melakukan kesalahan? Apa yang selanjutnya kita lakukan jika melakukan kesalahan? Jika kita bersalah kepada seseorang, tentu saja harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, kamu meminjam buku teman tanpa izin atau tanpa sengaja merusakkan sepeda teman kamu sehingga membuat marah kedua orang tua kamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan kita jika kita mau meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan tadi. Kita tidak boleh merasa gengsi atau meminta maaf jika memang telah berbuat salah. Janganlah menunggu hingga hari raya Idul Fitri hanya untuk meminta maaf kepada orang lain. Jika ditunda-tunda, bisa saja suatu saat ajal menjemput dan kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan tersebut. Lanjut, banyak kejadian orang yang bersalah tidak mau untuk meminta maaf. Alasannya malu, gengsi, dan merasa dirinya benar. Orang yang memiliki keberanian untuk dalam sehari Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Seluruh dosa-dosanya telah diampuni, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Kita sebagai manusia biasa banyak berbuat dosa dan maksiat, sudah selayaknya apabila sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut anak-anakku di halaman 5. Jadi, mengucapkan astaghfirullahalazim dapat mengingatkan kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bukankah tidak baik jika melakukan suatu dosa atau kesalahan kemudian kita ulangi lagi?
Alangkah bodohnya jika hal itu sampai terjadi, sama halnya diibaratkan kita terperosok lubang yang sama 2 kali. Artinya, apabila kita melakukan kekhilafan dan beristighfar, seharusnya kita tidak mengulangi kekhilafan atau kesalahan yang sama. Meskipun Allah Maha Pengampun, kita tidak boleh menjadikan ucapan Astaghfirullahalazim sebagai bahan permainan. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti kita lanjutkan. Baiklah anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di masih pembahasan kalimat istighfar, ya. Lihat di halaman 5, hikmah mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim. Hikmah mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim, ya. Berikut ini merupakan hikmah yang diperoleh dari seorang hamba apabila mengucapkan kalimat istighfar, ya. Apa itu hikmah? Nanti yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang mengucapkan Astaghfirullahalazim. Pertama, ya, terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah. Sebab manusia tidak ada yang sempurna, ya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita istighfar, Nabi saja dalam sehari 70 kali lebih. Padahal Nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ dia terus istighfar. Sama dengan kita juga, ya, nggak boleh. Kita nggak boleh merasa, wah, aku ini sehari sholat berapa rakaat, aku ini puasa, buat apa? Aku sudah, nggak boleh, ya. Istighfar terus, ya, istighfar terus, ya. Sekecil-kecilnya kita astagfirullahalazim, astagfirullah atau astagfirullah. Ya, dalam sekilas kita dalam hati, kalau tidak kita ucapkan astagfirullah, ya, itu kita terhindar dari sifat sombong. Kemudian yang kedua, senantiasa menghargai orang lain, ya. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita hargai orang lain siapapun dia, ya. Apapun profesi dia, kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita merasa paling baik, paling besar, paling hebat. Kemudian yang ketiga, agar diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal kita agar diterima oleh Allah. Kalau kita berhati sombong dan takabur, ya, atau riya segala macam yang perbuatan-perbuatan maksiat hati, ya, maksiat hati itu kita merasa nggak boleh, ya. Langsung kita istighfar astaghfirullahalazim. Kemudian tugas untuk kalian, ya, tugas untuk anak-anakku sekalian. Kali ini lihat di halaman 6 ada tugas untuk membuat kaligrafi astaghfirullahalazim. Ya, tulis kaligrafinya. Kalian bisa tulis di situ, ya, di kertas besar. Kalian tulis astaghfirullahalazim dengan bahasa Arab. Kalau bisa diwarnain, ya, diwarna, kasih warna pakai krayon atau pensil warna, ya. Nanti disimpan dulu di rumah kalian, nanti baru dikumpulkan, ya. Tulis kalimat khat atau kalimat istighfar yang bagus, ya, kamu tulis yang bagus. 1 huruf kamu menulis kalimat istighfar,
Satu huruf 10 kebaikan. Coba kamu lihat, kamu hitung. Kalimat istighfar itu ada berapa huruf? Alif, sin, ta, ghain, fa, ro, alif, lam, ha, alif, lam, ain, zim, ya, mim. Kamu hitung tuh berapa huruf kali 10. Ya. Biasanya kalau tatap muka Bapak suruh kamu menulis astagfirullah itu 50 kali. Karena apa? Satu huruf 10 kebaikan. Nah, dihitung itu ada berapa? Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu pelajaran akidah akhlak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan menjadi banyak pertanyaan buat kalian. Ya, banyak perenungan buat kalian. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga mendapat keberkahan dari Allah dan kamu amalkan. Ya, sehari-hari kamu amalkan, kemudian misalnya setelah kamu amalkan kamu dapat nikmat juga dari kalimat istighfar, kamu sampaikan ke adik-adik kamu atau keponakan kamu, teman-teman kamu yang lalai, yang lupa dengan kalimat astaghfirullahalazim, dan pahalanya akan mengalir terus kepada kamu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di halaman 5 buku akidahnya. Ya, perhatikan. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Ya, mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Kalimat astaghfirullahalazim itu kita ucapkan pada saat apa? Pertama, ya, berzikir setelah melaksanakan sholat wajib atau sunnah. Ya, ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Setelah kita sholat banyak zikirnya. Ya, pertama astaghfirullahalazim dulu. Ya. Kemudian yang kedua, merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya. Pas ketika kita lihat ada seseorang yang tubuhnya tidak seperti yang biasa-biasanya kalian lihat, ya, atau kepalanya atau apa, seperti ya, langsung kita istighfar. Ingat, apa yang kalian lihat itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, astagfirullahaladzim, di hati kita, aduh tuh orang seperti ini, enggak boleh, ya, istighfar langsung. Terus berburuk sangka. Ya, banyak di kehidupan sehari-hari kita banyak dengan buruk sangka, ya, melihat teman kita yang sedang melakukan apa, kita udah buruk sangka, padahal ternyata dia melakukan tersebut adalah alasannya seperti ini. Ya, tuh nggak boleh berburuk sangka. Ketika berburuk sangka langsung kita astagfirullahalazim. Atau kita melakukan perbuatan sampai menyakiti orang lain, ya, orang lain tersebut misalnya mau duduk, bangkunya kita tarik, kita mau duduk padahal dia udah mau duduk, itu sudah menyakiti. Atau banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, kita segeralah beristighfar dan meminta maaf dulu kepada orang tersebut, ya. Kemudian yang ketiga,
melihat sesuatu yang membuat hati sedih. Ya, banyak kejadian-kejadian. Nah, apalagi di sekarang ini, ya, banyak kejadian di musibah, ya, pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang menderita. Ya, langsung kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Maaf. Kemudian yang keempat, meraih kesuksesan bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita. Tapi karena Allah masih menutupi dosa kita, bahkan memberikan kemenangan. Allah berfirman dalam surah An-Nasr ayat 3. Bunyinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.